Saudara, pemain timnas Cavendish resmi tanda tangani kontrak dengan klub barunya Borussia Mönchengladbach yang akan merumput di Liga Jerman musim depan. Kepastian Cavendish berlabuh di Borussia diumumkan secara resmi pada Minggu malam. Bek timnas Indonesia berusia 28 tahun ini menyepakati kontrak hingga Juni tahun 2030. Sebelum menyepakati kontrak dengan Gladbach, Cavendish memperkuat klub asal Denmark, Copenhagen. Cavendish mengungkapkan rasa bahagianya dan menyatakan sangat antusias. Kehadiran Cavendish diharapkan semakin memperkuat lini belakang Borussia Mönchengladbach. Hi Borussia fans, I'm very excited to be here. Can't wait to see you all and see you in the next season. Bergabungnya Cavendish setelah disepakati kontrak dengan klub asal Jerman mendapat tanggapan dari FIFA. Melalui akun Instagram FIFA World Cup, FIFA menuliskan bergabungnya Cavendish dengan Borussia Mönchengladbach merupakan pencapaian yang membanggakan bagi Indonesia. Dalam unggahan ini ditampilkan foto Cavendish. Setelah usai kalah dari Jordania, pelatih timnas U20 Indra Syafri akan melakukan perubahan atau rotasi pemain di ajang Mandiri Challenge Series. Pelatih Indra Syafri menyatakan sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi laga melawan Suriah malam ini. Jens Raven dan sejumlah pemain yang baru bergabung akan dimainkan dengan melakukan perubahan formasi. Pada laga sebelumnya, timnas U20 kalah 0-1 dari Jordania yang bermain dengan 10 pemain. Ya, setelah pertandingan pertama, semua pemain sekarang dalam kondisi bagus. Jan juga siap main, tetapi mungkin besok kita maintenance, tidak main 2 kali 45 menit. Terus Mufli juga udah datang dari PSM, Buffon juga udah masuk, dan kedua pemain tersebut besok kita coba mainkan. Dan seperti yang kita ketahui, uji coba ini benar-benar kita memanfaatkan untuk mengukur kekuatan-kekuatan peserta Piala Asia, di mana Jordan dan Syria adalah tim yang lolos ke Piala Asia. Timnas U20 Suriah menjadi lawan timnas Indonesia di laga kedua Mandiri Challenge U20 Series yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Suriah menilai Garuda Muda memiliki kualitas yang harus diwaspadai. Pelatih timnas Suriah Muhammad Ismail Wid mengaku sudah menganalisa gap permainan timnas Indonesia, terutama saat melawan Jordania. Ia mengakui bahwa Indonesia adalah tim yang bagus serta mempunyai kualitas di sisi pertahanan maupun di sisi penyerangan. دورة تكون هي المحطة الأخيرة إن قبل ما ندخل لنهائيات آسيا والصين، وأنا شايف إنه هالمجموعة يعني فيها استفادة كبيرة، وخاصة أنت عم تلعب مع فريقين، هدول الفريقين بدهم يكونوا مشاركين معك بالتصفيات النهائية. طبعا نحن اشتركنا أول مباراة مع الهند، يعني كان في رضا وقبول من الجهاز الفني والإداري حتى من اللاعبين أنفسهم على الأداء بغض النظر عن هوية الفريق، ولكن في بعض الأفكار كنا بحاجة إلى وصلنا إلى وأخذنا ما هو لازمنا نحن بهالمباراة هاي. Lalu seperti apa strategi yang harus dimainkan timnas U20 menghadapi Suriah dalam laga pemanasan sebelum Piala Asia? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat petang, Bungkus. Selamat petang, Ibrahim. Bungkus, nanti malam melawan Suriah, seperti apa strategi yang harus dipersiapkan oleh Indra Syafri? Rotasi bagaimana yang harus diterapkan? Ya, yang pertama sudah pasti Coach Indra mengatakan akan ada rotasi ya, karena emang ini sifatnya adalah bagian dari persiapan menuju ke Piala Asia, maka rotasi adalah sebuah keharusan. Apalagi jarak pertandingan pertama dengan yang kedua ini kan relatif mepet ya, hanya 2 hari istirahat, dan tentu pemain terutama pemain yang kondisinya tidak dalam kondisi 100% agak sulit kalau dipaksakan main. Di samping itu kita juga punya banyak pemain yang kemarin juga belum mendapat kesempatan banyak ya. Ada Mufli yang baru bergabung, Jens Raven bahkan belum bermain. Begitu juga Alvarezi, Buffon di lini pertahanan. Itu pemain-pemain yang sebelumnya di level ASEAN sering dimainkan, tapi di pertandingan kemarin
kemarin belum sempat mencicipi menit bermain. Begitu juga pemain-pemain lain seperti Zidane, itu juga tentu perlu mendapat kesempatan karena kita butuh semua pemain dalam kondisi terbaiknya di Piala Asia nanti, dan banyak pemain yang saat ini datang waktunya kan tidak terlalu banyak persiapan ini ya, sehingga pelatih perlu melihat semuanya dalam keadaan seperti apa mereka, berapa menit mereka nanti bisa diandalkan, berapa pertandingan pada saat Piala Asianya berlangsung. Itu semua tentu harus di-assessment atau dilihat langsung oleh pelatih kondisinya, supaya nanti di Piala Asia pelatih sudah punya gambaran tentang formasi maupun kesempatan bermain yang bisa diberikan kepada masing-masing pemain. Kalau Jens Raven kan dikabarkan akan main nih di malam ini. Ini tidak terlalu memaksakan dengan kondisinya soal kebugaran nih Bungkus. Iya, memang bukannya tanpa risiko memang ya, tapi pemain juga butuh menit bermain supaya dia mengalami aklimatisasi, sekaligus dia membangun chemistry dengan teman-temannya karena sudah cukup lama tidak main bersama kan. Itu juga dibutuhkan oleh pemain. Yang penting itu menit bermainnya dibatasi, jangan lebih dari 45 tadi kata Coach Indra ya. Dan itu menurut saya hal yang positif karena Jens juga butuh waktu untuk bersama dengan teman-temannya menyesuaikan lagi, beradaptasi lagi, dan sekaligus mengukur hasil treatment yang dialami selama ini sejauh mana responnya atau progresnya. Penting memainkan Jens Raven juga dari sisi taktikal, karena kemarin kita melihat dalam pertandingan pertama Indonesia punya banyak peluang, tapi tidak ada striker tipe striker killer gitu ya, striker yang Nomor 9. Betul, dan itu yang menjadi salah satu problem tidak hanya di timnas kelompok umur 20, 23, tapi juga di senior kita masih punya problem yang sama. Nah, Jens Raven ini pemain yang di level U20 sudah membuktikan kualitasnya. 7 gol dari 12 pertandingan itu menandakan bahwa dia seorang striker yang cukup subur. Nah, itu yang masih dibutuhkan oleh timnas U20, kehadiran Raven sebagai eksekutor. Oke, jadi dengan 2 pertandingan, ketika usai lawan Suriah bisa ada gambaran nih, formasi ideal starting line up untuk nanti di Piala Asia. Iya, jadi kalau lawan terakhir India itu kan memang levelnya sedikit di bawah 3 tim yang lain. Kalau Indonesia ini kan bersama dengan Suriah itu kan termasuk tim yang nanti bermain di Piala Asia ya. Karena itu memang pertandingan 2 yang pertama ini memang sangat penting. Dan salah satu sisi positif yang kita pelajari dari pertandingan pertama adalah kita masih kurang kuat dalam situasi bola atas. Nah, nanti di Piala Asia itu mungkin akan jadi salah satu tantangan bagi lini pertahanan kita. Pemain-pemain Jordania pintar sekali mengangkat bola ke dalam kotak penalti, dan salah satunya menjadi gol ketika pemain kita belum cukup siap mengantisipasi situasi bola atas ya. Dan ini nanti harus menjadi catatan bagi Coach Indra Safri dan jajaran pelatih bagaimana memperbaiki antisipasi terhadap umpan-umpan silang. Karena nanti di Piala Asia saya yakin tipe lawan kita kan juga nggak jauh berbeda. Nanti kita akan bertemu dengan lawan seperti Yaman, seperti Uzbekistan, seperti Iran, yang cara mainnya mungkin kurang lebih sama dengan lawan-lawan yang sekarang kita hadapi. Jadi pembelajaran tentunya sebelum persiapan jelang Piala Asia di China. Iya. Terima kasih Bungkus untuk ulasannya di program Kompas Petang sore hari ini. Sementara itu, saudara, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pada Minggu malam telah kembali ke negara asalnya Korea Selatan. Kepulangannya diantar supporter timnas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Shin Tae-yong terharu karena begitu banyak supporter yang mengantarnya pulang. Ia mengaku belum ada rencana untuk kembali melatih tim manapun seusai kembali ke Korea Selatan. Meski sudah berpisah dari timnas, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. 셰프들은 너무 감사하고 이렇게 가는 길에 너무나 이렇게 배웅을 해줘서 너무 감사하다. 진심으로 감사하다. Pulangnya pelatih Shin Tae-yong mendapat respons dari pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri. Bagi Indra Syafri, ST turut berjasa membangun pesepak bola Indonesia selama 4 tahun terakhir. Saya akan menghubungi rencana malam ini lewat JJ, dan saya terima kasih sama beliau yang secara penuh bekerjasama 3 tahun dari tahun 2020 sampai 2023. Setelah itu saya kembali ke pelatih, dan saya cukup banyak dapat insight-insight dari Coach Shin, dan tentu sebagai anak bangsa saya berterima kasih telah bagian dari pembangunan sepak bola Indonesia.
14 perjalanan kereta di stasiun Surabaya Pasar Turi terdampak pengalihan rute perjalanan usai penutupan jalur utara akibat kerusakan rel pasca